Yot sama Gun. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bocoran untuk low quality gambar manga One Piece chapter 1059 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. Kita pun jadi tahu bagaimana alur cerita beserta dengan poin penting yang ada di chapter 1059 ini. By the way, untuk gambar low quality One Piece chapter 1059 sudah Tamagon share di instastory Instagram Tamagon ya. Nah, dalam video Tamagon kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa dan juga berspekulasi liar mengenai hal-hal yang ingin Tamagon sampaikan terkait dengan beberapa poin yang sangat menarik di chapter ini. Nah, dalam analisis ini Tamagon akan buat videonya menjadi dua bagian ya, karena dalam chapter 1059 ini berisi sangat amat banyak informasi yang cukup padat. Jadi untuk part satunya ada di video ini dan part 2-nya akan dirilis besok. Namun sebelum itu, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam poin pembahasan kita yang pertama. Poin penting yang menarik untuk dibahas yakni mesin penghancur SSG buatan Vegapunk. Kita mengetahui di chapter ini SSG sudah diperlihatkan. Bentuk dari cyborg ini adalah anak-anak yang berukuran raksasa dengan rambut putih diikuti dengan kulit coklat beserta dengan sayap hitam di punggungnya. Nah, tidakkah kita sedikit curiga dan pernah melihat bentuk seseorang seperti ini? Yips, bentuk dari pasifista baru ini sangat amat mirip dengan suku Lunarian di mana itu adalah ras dari Arbel alias King. Bentuk perawakan serta kekuatannya nyaris mirip 11-12 dari kedua belah pihak ini. Ditegaskan kembali di chapter ini yang menyebut bahwa SSG menggunakan sayap hitam yang di belakangnya terdapat semacam kobaran api. Nah, bisa dibilang ini memang adalah kopian dari suku Lunarian. Bagaimana ini bisa terjadi sebenarnya? Jawabannya cukup simpel, yakni DNA dari suku Lunarian ini memang diambil oleh Dr. Vegapunk untuk diteliti dan diuji coba untuk membuat manusia buatan dengan teknologi yang canggih. Apa kalian masih ingat dengan flashback yang dimiliki oleh Kaido? Yips, flashback darinya memperlihatkan bagaimana dia dan juga King sempat ditahan di Panghazard untuk diambil sampel DNA-nya. Itu kemudian langsung diuji oleh Dr. Vegapunk di sana. Namun yang sudah diketahui, mereka berdua berhasil untuk kabur dari Panghazard. Yang unik lagi dari Seraphim yang dimana itu adalah pasifista terbaru dari marinir ini adalah memiliki penampilan layaknya Hancock dan juga Mihawk pada saat mereka masih anak-anak. Mereka meninggalkan pertarungan di Amazon Lily dalam melawan bajak laut Kuja dan bajak laut Kurohige tanpa goresan sama sekali. Ini menandakan kan bahwa memang benar SSG menjadi alat penghancur pemerintahan dunia yang tercanggih yang memang menjadi garda terdepan mereka untuk melakukan serangan di berbagai penjuru. Tidak salah memang berarti pemerintahan dunia tidak peduli untuk menghapus sistem Shichibukai yang selama ini mereka buat sebelumnya. Model SSG dari bentuk Mihawk dan juga buah Hancock yang kecil di sini harusnya memang disengaja oleh pemerintahan dunia agar dunia mengetahui bahwa tidak perlu takut karena Shichibukai telah dibubarkan. Malah yang ada sebagai penggantinya, alat teknologi canggih berhasil untuk diciptakan dengan masih melekatkan tampilan dari Shichibukai di mesin terbaru mereka. Namun entah kenapa mereka membuat model SSG ini layaknya anak kecil. Mungkinkah tujuan dari pembentukan model ini sengaja untuk membuat dia seperti anak kecil agar musuh sulit untuk melawannya karena mereka tidak akan sanggup menghadapi seorang anak kecil di hadapannya. Itu pun akan relevan dengan apa yang kita lihat di Panghazard yang dimana pemerintahan dunia meneliti dan menguji coba proyeknya dengan menggunakan anak kecil sebagai bahan kelinci percobaan mereka. Itu juga akan terhubung dengan faktor sisilah dan cloningan manusia yang dijelaskan oleh Germa 66. Dan kemudian itu pun lagi-lagi terhubung dengan cover story yang dimiliki oleh Enel yang dimana terdapat dua orang manusia yang mencoba untuk memodifikasi manusia yang lainnya dengan teknologi. Jadi pada intinya ini akan mengarahkan kita pada tujuan dari terbentuknya organisasi MEDS. Organisasi ini diketahui beberapa anggotanya adalah seorang ilmuwan jenius. Salah satunya adalah Vinsmoke Jaji dan juga Dr. Vegapunk. Kedua orang ini kita ketahui sudah mencoba berbagai hal penelitian dan salah satu penelitian mereka yang paling terlihat sekarang adalah modifikasi DNA dari manusia. Seperti yang pernah diutarakan oleh Vinsmoke Yonji bahwa manusia itu bisa untuk dimodifikasi dan diciptakan. Dia mengatakan bahwa
bahwa Dr. Vegapunk beserta dengan ilmuwan yang lainnya mencoba untuk membuat manusia genetik dengan DNA tertentu. Dan dibuktikan bahwa kedua ilmuwan ini membuat masing-masing manusia genetiknya. Vince McJaggy dengan pasukan Germanya yang bisa dibilang sukses menciptakan manusia dengan teknologi canggih. Kemudian di chapter ini terungkap bahwa SSG ciptaan dari Dr. Vegapunk tidak kalah mengerikannya dan menjadi mesin penghancur terbaru dari pemerintahan dunia. Hal yang menarik dibahas juga di sini yakni mengenai Koby yang diculik oleh Kurohige di chapter 1059. Ada hal yang unik yang menurut Tamagon yang dimana Kurohige yang mengatakan bahwa Koby ini pernah membantunya dalam insiden di Rocky Port. Dia mengatakan bahwa Koby ini membantu Blackbeard dalam upaya untuk mengalahkan Wang Zi. Nah, jadi kita kali ini akan mengulik lebih dalam dan membuat mini teori tentang mengenai kenapa Koby malah membantu Kurohige mengalahkan Wang Zi. Mengapa Koby ini diculik oleh Kurohige dan apa tujuan dia sebenarnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mendalam ini, Tamagon akan mengajak kalian flashback dulu ke chapter pertama yang dimana Koby sebelumnya juga pernah diculik oleh bajak laut. Yeps, dia pernah diculik oleh bajak laut Alvida pertama kali dan dibawa ke kapal bajak lautnya. Kali ini momen itu terulang kembali dan sekarang dia dibawa oleh Kurohige ke kapal bajak laut Saber of Seven. Kita mengetahui bersama bahwa Kurohige ini sempat mengenal Koby di insiden Rocky Harbor, di mana Koby ini membantu Blackbeard dalam upaya mengalahkan Wang Zi. Jika kalian belum tahu Wang Zi, dia adalah salah satu legenda yang pernah bergabung di bajak laut Rocks. Nah, perkenalan antara Kurohige dan juga Koby ini terjadi karena Koby tanda petik membantu Blackbeard mengalahkan Wang Zi, yang kemudian menjadikan Blackbeard ini bos di Pirate Island. Nah, sekarang Tamagon akan sedikit membuat mini teori di sini. Bagaimana jika alasan dari Koby ini membantu Blackbeard pada saat di insiden Rocky Harbor adalah agar Aokiji bisa dipercaya untuk bisa masuk ke dalam member dari kru bajak laut Blackbeard. Skenarionya adalah seperti ini. Apakah kalian masih ingat dengan insiden Rocky Port ini? Nah, Tamagon ingatkan lagi ya bahwa insiden ini di mana adanya momen pada saat Koby menyelamatkan warga sipil dari ancaman Trafalgar di Waterloo. Nah, sehingga dengan kejadian ini Koby dinubatkan sebagai pahlawan dari angkatan laut sama seperti kasus yang dialami oleh Garp di insiden God Valley. Nah, disinilah uniknya. Insiden Rocky Port ini adalah semacam skenario yang telah disusun rapi dan dibuat langsung oleh anggota dari organisasi SWORD dengan maksud yang telah mereka sepakati bersama. Ini pun seakan-akan menciptakan hubungan erat antara Koby, X-Drake dan juga Trafalgar de Waterloo yang kemungkinan mereka ini adalah anggota dari SWORD. Lau dan juga Drake adalah pemain kunci dari insiden ini. Jadi sepertinya mereka berdua ini adalah teman dan pada saat yang sama di Pang Hazard mereka pernah bertemu dengan Aokiji. Mereka membicarakan skenario ini dengan matang agar salah satu dari mereka, yaitu Aokiji, bisa dipercaya untuk masuk ke dalam kru bajak laut Blackbeard yang tentunya dengan tujuan untuk memata-matai bajak laut ini. Koby meyakinkan Blackbeard bahwa Aokiji mau bergabung dengan bajak lautnya dan membantunya mewujudkan keinginannya. Tentunya dengan alasan Aokiji sudah tidak lagi punya konsep pemikiran yang sama dengan pemerintahan dunia sekarang. Itu dibuktikan dengan dirinya yang keluar dari angkatan laut. Jadi inilah tujuan terselubung sebenarnya dari organisasi SWORD dalam membuat insiden itu. Pertanyaan yang muncul lagi di kita semua, apa yang diinginkan Blackbeard dengan Koby? Ada yang aneh dengan aura Koby selepas dia dalam kondisi terdesak. Seperti contoh, apakah kalian ingat pada saat dia tanda petik memanggil Akagami no Sense pada perang puncak di Marineford? Saat itu, menurut pemikirannya, Koby berteriak dengan sangat lantang ingin menghentikan perang Marineford. Kemudian, entah kenapa Akagami no Sense langsung datang dan menghentikan perang tersebut. Kejadian yang sama terulang kembali dan kali ini di mana dia saat berada di Pulau Amazon Lily. Koby berteriak kembali. Dia mengatakan, jangan lakukan ini, jumlah korban akan terlalu tinggi. Dan set mendadak tiba-tiba datang sang raja kegelapan Silver Relic untuk menghentikan semua ini. Dua peristiwa yang sama terjadi. Jadi mengacu pada dua kejadian tersebut, Tamagon berasumsi liar. Mungkinkah dia memiliki the voice of all things? Jika dia mempunyai kekuatan ini, Blackbeard tentunya pasti akan mencarinya. Apalagi dengan hal khusus yang tidak sembarang orang bisa memiliki hal ini. Jika benar, Blackbeard bisa menggunakannya untuk menemukan poneglyph atau hal lain yang cocok untuk dimanfaatkan. Nah, sepertinya Kurohige tidak berminat untuk menjual Koby untuk alasan uang ke Crossguild. Tidak mungkin kan dia melakukan hal karena uang dengan resiko besar yang akan dia hadapi jika menjual Koby. Semisal resiko terbesarnya adalah datangnya pasukan dari Monkey D. Garp untuk merebut kembali Koby dari tangannya hanya karena alasan menginginkan uang.
Oke, mungkin itu saja yang bisa temukan bagi dulu untuk analisa beberapa poin penting di chapter 1059 ini. Tambahan lain untuk analisanya nanti akan temukan bagi di video part keduanya ya, yang akan dirilis besok. Jadi terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.